Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki hari ke-8 di doa 10 hari pencurahan Roh Kudus tidak terasa. Yang kami rasakan hanya penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin. Saya percaya biarlah malam hari ini kita boleh dibawa masuk lebih dalam lagi, merasakan satu urapan yang baru, kuasa yang baru, yang lebih lagi Tuhan boleh curahkan. Mari kita mau sama-sama persiapkan hati kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau mengalami Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya bahwa karya Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun, baik waktu, baik ruang, baik apapun kondisi kita hari ini. Saya percaya Dia yang tidak terbatas akan mengerjakan sesuatu bagi setiap kita malam hari ini. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih-Nya, kita mau bersyukur buat kebaikan-Nya. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia adalah Bapa yang mengasihi setiap kita, Dia Bapa yang peduli akan setiap kita, sehingga Dia rindu mencurahkan penolong dalam setiap kehidupan kita, yaitu Roh Kudus-Nya, untuk menolong kita, untuk menguatkan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ini kerinduan kami. Oh, haleluya, Yesus. Makasih Tuhan. Mari katakan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Amin. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sungguh baik. Bapa Kau mendengar seruan hati kami malam hari ini, seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Biarlah menjadi doa kita malam hari ini. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Mari Roh Kudus, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir
namamu Yesus. Oh Bapa yang baik, mari alirkan roh-Mu Tuhan, mari alirkan roh-Mu ya Bapa di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, oh di bumi seperti di surga ya Bapa. Curahkanlah roh kudus-Mu, mengalir penuhi kami. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus yang baik, oh Bapa yang baik, oh haleluya, haleluya. Oh Engkau Bapa, Kau yang sudah naik ke surga, Kau yang berjanji curahkan roh kudus-Mu, menolong hidup kami. Oh haleluya, Cikinalalama. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan siang hari ini yang belajar tenang Tuhan di dalam Engkau. Kami tahu ada banyak badai kehidupan dalam hidup kami. Ya mari Roh Kudus, ajar kami untuk kami boleh memiliki ketenangan di dalam Engkau. Karena di dalam ketenanganlah kekuatan-Mu nyata dalam hidup kami. Mari urapi kami siang hari ini dengan pengurapan-Mu ya Roh Kudus, agar kami menjadi orang-orang yang tenang di dalam Engkau. Agar kami menjadi orang-orang yang tenang di dalam Engkau. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Kami menerima Tuhan pengurapan roh ketenangan dalam hidup kami siang hari ini. Kami mau terima urapan roh ketenangan dalam hidup kami siang hari ini Tuhan. Jesus, haleluya. Oh, haleluya. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Haleluya. Ku terima sekarang. Mari katakan terima kasih Yesus. Terima kasih oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Mari terimalah urapan. Haleluya. Ku terima urapan-Mu sekarang Tuhan. Sekarang beri kami roh yang tenang malam hari ini Yesus. Terima kasih oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, amin, Raja segala. Oh ku terima urapan-Mu, penuhiku. Amin, haleluya. Ku terima
Raja segala raja. Haleluya, haleluya Yesus. Kaulah yang baik Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kami. Mengucap syukur banyak terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah dan berkat-Mu yang tercurah atas kami Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan selalu turun atas kami Tuhan. Urapan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan, menjadi terang bagi jalan kami Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Biarlah setiap benih firman yang ditabur Tuhan hari ini Tuhan jatuh ke tanah yang subur, yaitu hati kami, sehingga menghasilkan buah pada musimnya 20, 30, bahkan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan sebagian firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, masih dalam momen kita doa dan puasa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Biar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini saya akan ambil di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang 36. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Bagikan tulisan di atas batu nisan untuk mengenang kehidupan seorang yang telah tiada. Saya percaya ayat di atas juga merupakan sebuah batu nisan yang dituliskan oleh Tuhan langsung untuk hambanya Daud. Sejarah singkat tentang kehidupan Daud. Kalau kita datang ke penguburan, datang ke sebuah pemakaman, kita akan melihat di situ ada suatu batu nisan, biasanya tertulis tentang sejarah singkat orang itu, tentang tanggal dilahirkan, tanggal kematian, biasa ditulis bapak yang baik, ibu yang baik, atau suami yang baik, atau istri yang baik. Ini juga, ayat ini juga adalah sebuah batu nisan untuk Daud yang ditulis oleh Tuhan pada hambanya Daud. Walaupun ayat ini singkat, tetapi saya percaya di dalam begitu banyak hal yang terkandung yang sangat signifikan yang menggambarkan kehidupan Daud sebagai orang pilihan Allah. Saya rasa ada beberapa hal yang menarik untuk kita perhatikan, tapi di dalam versi New King James Version ini saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara dalam New King James Version ini, karena beberapa hal, beberapa kata yang saya mau kupas habis untuk Bapak Ibu Saudara. Di dalam New King James Version Kisah Para Rasul 13 ayat 36, for David setelah he had served, melayani his own generation, generasinya, by the will of God, oleh kehendak Allah, fell asleep, was buried with his father and saw corruption. Yang pertama adalah kata after, setelah. Kata setelah ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Walaupun katanya pendek, tetapi sebetulnya itu menggambarkan kehidupan Daud secara seluruhnya. Dan apapun yang orang lain akan menilai dari setelah kita tidak ada atau setelah kita tidak berperan lagi, maka orang lain akan melihat bagaimana setelahnya. Akhir dari sesuatu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Setelah kita tidak ada, setelah kita tidak berperan lagi, apa yang akan kita wariskan kepada orang lain, apa yang akan orang lain tulis tentang kita, apa yang orang lain akan bicarakan tentang kita. Dan saya percaya Tuhan sangat memperhatikan kata setelah. Dalam istilah Yunani ada satu istilah yang namanya dokime. Dokime itu artinya proven atau orang yang telah teruji. Biasa dulu orang-orang Yunani, dokime juga artinya sebuah kantong. Biasa dulu orang-orang Yunani kalau mereka pergi itu selalu membawa tas. Di dalam tasnya biasanya kalau mereka melakukan sebuah kebaikan atau melakukan sesuatu hal yang baik buat orang lain, biasanya mereka akan mengizinkan orang lain untuk mengisi tas itu dengan sebuah koin. Dan ketika mereka, begitupun sebaliknya, ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak baik atau mencederai orang lain, maka mereka mengizinkan orang lain untuk mengambil koin dari orang itu. Dan dokime ini juga artinya adalah setelah mereka selesai, setelah mereka usai perannya, dokimenya itu akan dihitung. Berapa isi koin di dalam tasnya, itulah yang akan dihitung. Dan saya percaya ini juga yang terjadi dalam Alkitab. Begitu
Alkitab menceritakan tentang sejarah raja-raja di dalam Alkitab, dan Tuhan sangat memperhatikan sehingga Tuhan menulisnya dalam sebuah kitab raja-raja. Dikatakan dalam kitab raja-raja begitu banyak diceritakan bahwa banyak raja-raja yang melakukan kejahatan, banyak raja-raja melakukan hal yang jahat, yang bercela, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi juga di dalam kitab raja-raja dituliskan bahwa ada raja-raja juga yang melakukan kebaikan. Mereka melakukan sesuatu yang baik, mereka melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsa Israel, tetapi dia tidak meninggalkan gunung-gunung dan persembahan yang dibuat oleh Rehabeam untuk menyembah dewa-dewa lain. Memang raja ini hidup sepanjang hidupnya melakukan kebaikan, Israel aman, pasukan Israel mengalami kesejahteraan, rakyatnya sejahtera, tapi sayang mereka tidak membuang berhala-berhala dan mereka tetap menyembah dewa-dewa lain yang justru itu akhirnya mendukakan Tuhan, di mana orang-orang Israel akhirnya berbuat dursila kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sangat memperhatikan kata-kata setelah. Walaupun mungkin masa lalu kita jelek, masa lalu kita kelam, tapi saya percaya setelah itu apa yang mau kita lakukan, apa yang akan kita kejar saat ini. Karena apa? Tuhan sangat memperhatikan kata setelah. Setelah peran kita usai, apa yang akan ditulis sejarah dan apa yang akan ditulis Tuhan untuk kehidupan orang-orang pilihan Tuhan. Yang kedua adalah serve, melayani. Apa yang dilihat Tuhan setelah kita tidak ada adalah serve-nya kita, ibadahnya kita, pelayanannya kita. Tuhan tidak menulis tentang Daud tentang bagaimana dia menjadi seorang raja, bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Tuhan tidak menulis tentang bagaimana perang yang melawan Goliat. Tuhan tidak menulis tentang semua pencapaian-pencapaian Daud itu, tapi yang Tuhan tulis adalah serve-nya. Apa yang Tuhan tulis tentang Daud adalah serve-nya, pelayanannya dia, apa yang Daud lakukan selama dia ada, selama dia hidup adalah service-nya kepada Tuhan dan kepada generasinya. Mungkin di dalam ayat ini saya percaya Daud adalah orang yang luar biasa sehingga Tuhan benar-benar menulis tentang kehidupan Daud ini dengan sangat-sangat luar biasa. Dan saya percaya serve-nya Daud itu bukan sesuatu yang kecil, tapi sesuatu yang besar yang Tuhan perhitungkan. Dan ini juga yang biarlah menjadi pedoman kita bahwa kita mau melakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan. Sehingga Tuhan melihat servisnya kita. Dan saya percaya di zaman-zaman modern ini, serve ini sudah mengalami yang namanya upgrade. Betul kalau misalnya kita bilang dengan menjadi hamba, melayani dan sebagainya itu juga service. Tapi di zaman modern ini saya percaya service ini juga mempunyai arti adding value atau menambah nilai di dalam kehidupan orang lain. Dan saya percaya di mana orang Kristen ada, maka harus ada nilai yang bertambah, harus ada perubahan menjadi lebih baik. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan saat ini, kalau Anda menambah nilai atau menciptakan nilai dalam kehidupan orang lain, itu juga Anda sedang melakukan service. Biarlah setiap kita mau terus melayani dalam kehidupan kita, melakukan hal yang baik, tidak hanya bagi kehidupan kita, tidak hanya bagi keluarga kita, tetapi juga buat orang lain. Karena saya percaya kebajikan dan kemurahan akan selalu mengikuti setiap kita, orang-orang yang mau melayani Tuhan, orang-orang yang mau melayani sesama, orang-orang yang mau menjadi dampak. Kebajikan dan kemurahan akan selalu mengikuti kita. Yang ketiga adalah generasinya. Mungkin di sini ada yang bilang satu generasi itu 20 tahun, 30 tahun atau 50 tahun, apalah itu. Tapi buat saya dalam ayat ini dikatakan gini, ketika dia melayani generasinya, simpelnya adalah gini. Simpelnya adalah artinya Daud melakukan banyak hal kepada banyak orang untuk jangka waktu yang lama. Itulah simpelnya. Kita nggak perlu pikirin berapa tahunnya, seberapa besar, berapa lamanya, tapi dia melakukan banyak hal untuk jangka waktu yang lama. Dan saya berdoa di tempat ini setiap kita juga panjang umur dan sehat selalu, supaya kita juga bisa melayani generasi kita, supaya setiap kita bisa melayani, bisa melakukan banyak hal kepada banyak orang untuk jangka waktu yang lama. Yang terakhir adalah by the will of God, oleh kehendak Allah. Saya percaya bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Kita melakukan apa yang kita kerjakan saat ini adalah bukan hanya karena kehendak kita, tapi semuanya adalah karena kehendak Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mau mengikuti Tuhan
yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita merasa aduh kayaknya berat banget hidup ini, kayaknya capek banget gitu, kayaknya kita lelah banget untuk sudah melakukan banyak hal di luar, terus harus melakukan ini juga untuk orang lain, melakukan ini untuk gereja lain. Tapi biarlah kita mau tetap setia sama Tuhan, kita mau jadi pribadi yang dengar-dengaran Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Karena saya percaya ada suatu quotes, Christianity is not only about salvationship. Kekristenan itu tidak berbicara tentang hanya selamat saja. Saya sudah selamat, saya sudah ini, ya sudah cukup lah. Tapi Christianity itu it's about followership. Tapi kekristenan itu berbicara tentang bagaimana kita mengikut Tuhan, bagaimana kita mau menjadi pribadi yang dengar-dengaran sama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan Yesus dengan murid-muridnya di dalam Alkitab, tidak pernah murid-muridnya berkata sama Tuhan, Yesus, hari ini kita harus ke sini. Sepertinya kita harus melakukan ini. Sepertinya hari ini kita harus ke sini. Tapi murid-murid selalu bertanya kepada Tuhan, ya, Tuhan, mau kemana kita hari ini? Biarlah ini juga menjadi pedoman dalam kehidupan kita, bahwa bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan. Bukan keinginan kita tapi keinginan Tuhan. Biarlah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak Allah. Christianity is not about only salvationship. Tidak hanya tentang keselamatan. Kekristenan itu tentang bagaimana kita mengikut Tuhan. Semakin kita dibawa semakin dalam, semakin kita melakukan kehendak Allah. Biarlah saya percaya saya di sini berkumpul dengan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Mau melayani Tuhan, mau menjadi dampak bagi sesamanya. Saya percaya berkat Tuhan akan tercurah atas kita. Akan banyak hal yang akan diwariskan dalam kehidupan kita. Hidup kita akan menjadi berkat. Hidup kita akan menjadi dampak. Biarlah ayat ini juga menjadi rema dalam kehidupan kita. Biarlah ayat ini juga menjadi dikhususkan untuk kita. Setelah kita tidak ada, setelah peran kita usai, orang lain akan menceritakan, Tuhan akan menulis bahwa kita adalah umat pilihan Allah yang luar biasa, yang melayani Tuhan untuk generasi ini, untuk generasi yang akan datang, melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Biarlah setiap kita mau berdoa, biarlah saat ini kita mau ngambil sebuah keputusan, biar kita menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Warisan apa yang akan kita taruh bagi generasi kita, warisan apa yang akan kita berikan buat anak cucu kita, saat inilah untuk kita ambil keputusan, untuk kita melakukan apa yang baik, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan Yesus memberkati. Firman ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk doa. Hari ini kita akan khusus doakan semua permasalahan terjadi di tengah-tengah jemaat gereja Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu di rumah, kalau ada mungkin suami, istri, atau anak-anak yang ada sedang berkumpul di rumah, mungkin boleh bersama-sama duduk bersama-sama, berkumpul bersama-sama, kita akan bersatu di dalam doa. Atau mungkin hari ini Bapak Ibu sedang tidak bersama-sama dengan keluarga, mungkin mereka beraktivitas di luar, tapi biarlah nama mereka boleh sama-sama kita bawa dalam doa. Hari ini kita akan khusus berdoa untuk semua hal yang terjadi dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa, kita mau sepakat, kita mau bersatu hati, biar boleh pemulihan Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Disatukan hati kami malam hari ini Tuhan. Haleluya. Dan guk itu dilenyapkan oleh urapan. Dan guk itu dilenyapkan oleh sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala
sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala. Mari katakan, dan bebanmu dilenyapkan, Dan bebanmu yes, dilenyapkan oleh urapan. Mari katakan, Dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. mari datanglah, oh Datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala. Mari jemaat Tuhan katakan, ku terima urapanmu, penuhiku. Mari terima di dalam nama Tuhan Yesus. Ku terima urapanmu sekarang. Mari terima kasih, Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala. Mari katakan jemaat Tuhan, ku terima urapanmu, penuhiku. Haleluya. ku terima urapanmu sekarang. Mari katakan terima kasih, Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Siang hari ini saya mau berdoa untuk setiap kita jemaat Tuhan, ada di antara kita yang sedang mengalami sakit penyakit. Bersatu kita bersehati, kita berdoa. Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan, untuk setiap beban sakit penyakit yang saat ini mungkin dialami oleh jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun itu sakit penyakit Tuhan, tekanan darah tinggi Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap darah yang mengalir Tuhan, sucikan dan kuduskan Bapa, sehingga ini boleh normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, mungkin ada di antara jemaat-Mu saat ini Tuhan yang sedang mengalami sakit Tuhan, di bagian punggung, sakit di bagian sendi Tuhan, pangkal kaki Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau adalah tabib yang ajaib, sukacita Tuhan melimpah atas mereka Tuhan, karena kami percaya Tuhan, di dalam sukacita Tuhan Engkau yang menguatkan setiap tulang-tulang mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, Kau ada di antara jemaat-Mu yang masih saat ini sering mengalami yang namanya sesak nafas Tuhan, asma, dalam nama Tuhan Yesus saat ini berikan pernafasan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami lepaskan kesembuhan saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau ada di antara jemaat-Mu yang sering mengalami migrain Tuhan, sakit kepala sebelah, atau sedang mengalami sakit kepala vertigo Tuhan. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir setiap sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan, saat ini Tuhan, ada di antara jemaat-Mu yang sedang mengalami Tuhan diabetes Tuhan, penyakit gula darah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami putuskan setiap sakit penyakit di dalam nama Yesus. Biarlah pulih kembali Tuhan, pulih kembali Tuhan. Setiap gula mereka boleh normal kembali Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, Kau ada di antara jemaat-Mu yang sedang mengalami gangguan ginjal Tuhan.
bagian perut, pankreas, apapun, usus apapun, di dalam nama Tuhan Yesus, tangan-Mu menjamah, tangan-Mu menyembuhkan Tuhan. Oh, in the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami cabut setiap akar-akar sakit penyakit apapun Tuhan. Kami berdoa, kok ada di antara jemaat-Mu yang sedang mengalami Tuhan kanker, tumor Tuhan, kami saat ini putuskan setiap sel-sel jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami putuskan sampai ke akar-akarnya Tuhan. Kami lepaskan kesembuhan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa, biarlah sungguh Tuhan lawatan Allah terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu. Jadikan kami jemaat-jemaat yang sehat, yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Kalau kami juga berdoa, kok ada di antara jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami gangguan emosional Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan ketenangan yang daripada Engkau, pikiran yang daripada Engkau saat ini Tuhan. Kok ada di antara jemaat-Mu Tuhan, sudah bertahun-tahun sulit untuk tidur Tuhan. Oh Tuhan, sulit untuk tidur, sulit untuk beristirahat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menguasai tubuh, jiwa dan roh mereka Tuhan. Berikan mereka ketenangan, berikan mereka kedamaian Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah bertahun-tahun mengalami asam lambung Tuhan. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan damai sejahtera Tuhan, kesehatan, kesembuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau menyertai jemaat-Mu Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mengasihi jemaat-Mu Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada saat ini, sakit apapun yang mungkin kami gak bisa sebutkan satu persatu Tuhan, tapi kami mau lepaskan kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kesembuhan itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa untuk semua obat-obat yang mereka minum Tuhan, makanan yang mereka konsumsi, biarlah Tuhan yang bekerja sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, buat para jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kau mau campur tangan Tuhan, Kau gerakan langkah kakinya Tuhan untuk mencari pekerjaan Tuhan, mana yang baik Tuhan, yang berkenan Tuhan di hadapan Engkau Tuhan, sesuai dengan kemampuannya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mau berikan semangat Tuhan dalam dirinya Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka Tuhan menyerahkan segala sesuatunya pada Engkau Tuhan. Mereka tidak putus asa Tuhan untuk mencari pekerjaan Tuhan. Sesuatu yang baik Tuhan ada di depan matanya Tuhan, karena Roh-Mu saja yang bekerja Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan yang sudah bekerja Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat kepada mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka dapat bekerja dengan baik Tuhan, hidup jujur Tuhan dalam segala pekerjaan mereka Tuhan, baik itu di perusahaan atau mereka Tuhan usaha pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan mereka Tuhan dapat berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Mereka Tuhan tidak menyimpang dari jalan Engkau Tuhan. Mereka hidup jujur Tuhan. Yang terlebih Tuhan, mereka dapat memuliakan nama Engkau Tuhan melalui kehidupannya Tuhan dalam lingkungan pekerjaannya Tuhan. Mereka dapat jadi saksi Tuhan di antara sekelilingnya Tuhan, teman-teman sekerjanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang lagi memilih Tuhan pasangan hidup, yang belum memiliki pasangan hidup Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan yang terbaik Tuhan, sesuatu yang terbaik Tuhan daripada Engkau Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka Tuhan dapat memilih Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, tidak menyimpang Tuhan. Biarlah Tuhan mereka dapat menjadi saksi Tuhan, mereka dapat menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami saat ini juga mau berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini masih bersekolah Tuhan, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi Tuhan. Kamu campur tangan Tuhan, berikan hikmat kepada mereka, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang dalam bangku sekolah Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan mereka masih bersekolah online Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada mereka, berikan kepintaran kepada mereka Tuhan. Juga untuk para orang tua Tuhan yang mungkin Tuhan di rumahnya Tuhan menghadapi Tuhan anak-anak yang sekolah online Tuhan, mungkin harus
mengajarkan anak-anaknya Tuhan, berikan kesabaran kepada mereka Tuhan, berikan hikmat Tuhan yang lebih lagi Tuhan kepada para ibu Tuhan, kepada orang tua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang bersekolah Tuhan, yang saat ini membutuhkan biaya Tuhan. Kamu campur tangan Tuhan, kamu siapkan segala sesuatunya yang terbaik Tuhan, semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan Tuhan setiap anak-anak-Mu meminta-minta Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kamu siapkan semuanya Tuhan sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang dari SD ke SMP, SMP ke SMA Tuhan, hingga dari SMA ke perguruan tinggi Tuhan, mungkin memiliki kesulitan biaya Tuhan. Engkau mau campur tangan Tuhan, keperluan apapun itu Tuhan, baik itu keperluan buku Tuhan, alat tulis Tuhan, seragam, apapun itu Tuhan, Engkau sudah cukupkan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu tidak akan meminta-minta Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini menghadapi ujian sekolah Tuhan. Engkau mau berikan hikmat kepada mereka Tuhan, Engkau berikan kepintaran kepada mereka Tuhan, biar mereka dapat mengerjakan soal dengan baik Tuhan, biar mereka menjadi terang Tuhan di antara teman-temannya yang lain Tuhan. Kau memperbedakan Tuhan yang mengenal Engkau dengan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, biar kami rindu juga Tuhan lewat kehidupan mereka, anak-anak-Mu Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan, mereka dapat menjadi saksi-Mu, mereka menjadi terang-Mu Tuhan. Meskipun dari kecil Tuhan kami mendidik anak-anak mereka Tuhan, dari TK Tuhan hingga besar nanti Tuhan, kami mendidik Tuhan anak-anak kami Tuhan selalu mengenal Engkau, hidup kudus Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan para jemaat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan menghadapi Tuhan kekecewaan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mau tolong Tuhan, Kau mau urapi Tuhan yang sudah menjauh Tuhan daripada Engkau. Engkau mau tangkap kembali Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, dengan suara-Mu yang lembut Tuhan. Kami rindu Tuhan mereka dapat lebih lagi Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan segala kekecewaan mereka Tuhan, sakit hati mereka Tuhan, biarlah Tuhan Kau mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka dapat Tuhan berbalik Tuhan kepada Engkau Tuhan. Mereka dapat menemukan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami Tuhan rindu Tuhan, hidup kami menjadi dampak Tuhan di sekeliling kami Tuhan, di sekitar kami Tuhan, di mana kami tinggal, di rumah kami, di antara warga kami Tuhan, tetangga-tetangga kami samping kiri kanan Tuhan. Kami menjadi terang Tuhan. Juga Tuhan kami rindu Tuhan, apapun Tuhan mereka Tuhan melihat dalam kehidupan kami Tuhan, betapa besar Tuhan kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan setiap langkah kami, tingkah laku kami Tuhan, tutur kata kami Tuhan, biarlah Tuhan semua dapat memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan di gereja kami Tuhan yang mungkin Tuhan menghadapi Tuhan permasalahan keluarga Tuhan, antara suami dan istri, anak dan orang tua Tuhan. Kau campur tangan Tuhan antara kakak beradik Tuhan, mungkin ada selisih paham Tuhan, ada gesekan-gesekan Tuhan. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kau memperbaiki Tuhan setiap Tuhan keluarga lepas keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami rindu Tuhan setiap anak-anak-Mu, terlebih Tuhan di jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dapat Tuhan melihat kasih-Mu yang mula-mula Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami peraskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Malam ini Bapa, hamba rindu ya Tuhan membawa setiap pasangan-pasangan ya Tuhan, suami istri, sidang jemaat-Mu ya Tuhan, juga seluruh ya Tuhan pasangan-pasangan yang tergabung ya Tuhan di dalam ibadah online ini Bapa. Biar ya Tuhan hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Engkau Tuhan. Bagi para suami yang hari ini kau ada bersama dengan istrimu, kau boleh bergandeng tangan, kau boleh mengambil tangan istrimu, dan kau kembali membawa satu keterikatan yang sudah diteguhkan dalam kebenaran firman di hadapan Tuhan. Dan hari ini, malam ini Tuhan, aku berdoa Bapa, hamba berdoa bagi seluruh pasangan-pasangan ya Tuhan, suami istri ya Tuhan,
yang hari ini ya Tuhan ada bersama-sama ya Tuhan di dalam ibadah doa ini Bapa. Buat seluruh sidang jemaat ya Tuhan, hamba serahkan semuanya Tuhan dalam tangan Engkau ya Tuhan. Setiap pasangan-pasangan yang sudah diteguhkan di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa, di dalam kebenaran-kebenaran ya Tuhan, di dalam mengikat ya Tuhan sebuah ya Tuhan janji hubungan pernikahan Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan, agar setiap suami ya Tuhan boleh mengambil ya Tuhan satu kesempatan malam ini ya Tuhan, mengambil komitmen yang baru ya Tuhan. Boleh ya Tuhan menghormati ya Tuhan para istri ya Tuhan. Boleh ya Tuhan menjunjung tinggi ya Tuhan kehormatan para istri Bapa. Para suami, ketahuilah bahwa Engkau ditentukan Tuhan untuk mendapatkan pasangan hidup. Istrimu yang terbaik yang Tuhan sudah tempatkan di sisimu ialah sebagai penolong atas hidupmu. Dan para istri, biarlah engkau boleh menyadari bahwa engkau adalah penolong. Engkau harus menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat untuk engkau dapat menolong. Bapa, hamba meneguhkan setiap keberadaan mereka ya Tuhan. Apapun ya Tuhan yang hari ini sedang dialami ya Tuhan dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada gesekan-gesekan ya Tuhan, hamba ya Tuhan bawa ke dalam tangan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan itu terjadi malam ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kehangatan, keharmonisan itu Tuhan buat atas setiap keluarga-keluarga ya Bapa. Saling menghormati, saling menghargai, saling menopang ya Bapa. Biarlah Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan boleh menjadi saksi ya Tuhan, dimulai dari keluarga, dimulai dari hubungan suami istri, menjadi berkat bagi anak-anak, menjadi berkat bagi banyak keluarga, bagi tetangga, bagi pribadi-pribadi, bahkan bagi keluarga-keluarga yang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hai suami, biarlah engkau boleh terus melakukan bagian-Mu untuk kau dapat membawa keluargamu menjadi seorang imam. Kau dapat memberikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, menjalankan fungsi sebagai nabi, dan kau boleh menjalankan fungsi sebagai seorang raja, memberikan kewibawaan bagi keluargamu. Para istri, biarlah engkau boleh menjadi penopang yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kebijaksanaan ilahi, sehingga engkau semua boleh menjadi satu keluarga yang utuh, keluarga yang kuat, keluarga yang boleh jadi berkat. Terima kasih Tuhan, hamba melepaskan berkat ini Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga. Hamba melepaskan itu setiap berkat-berkat bagi setiap pasangan-pasangan suami istri ya Tuhan, seluruh ya Tuhan sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Tuhan melingkupi setiap keluarga dengan berkat-berkat yang melimpah, berkat-berkat yang boleh terus dirasakan bagi seluruh keturunan yang ada, yang Tuhan titipkan atas setiap keluarga-keluarga ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami semua ya Tuhan boleh dibangun, dibentuk menjadi satu pribadi, menjadi satu keluarga yang utuh di hadapan Engkau ya Tuhan, yang senantiasa semakin hari semakin manis, semakin memuliakan nama Engkau ya Tuhan, dan menjadi berkat ya Bapa. Berkat-berkat Tuhan menaungi kehidupan Kau sekalian. Dan pada malam ini, biar kita sama-sama menadahkan tangan kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan mengasihi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai, memberkati kamu sekalian, memberkati rumah tanggamu, memberkati keluarga kecil maupun keluarga besarmu, memberkati setiap usaha pekerjaanmu, memberkati setiap area pendidikanmu, memberkati setiap pergumulan-pergumulan kehidupanmu. Apapun yang hari ini kau bawa dalam tangan Tuhan, kau akan dapatkan jawaban yang pasti dari Tuhan yang terbaik, menurut waktu Tuhan, menurut cara Tuhan yang terbaik atas hidupmu. Kau akan terus naik, tidak menjadi turun, karena kau sudah ditentukan menjadi kepala bukan ekor di dalam kesetiaanmu. Oleh karena itu, terimalah berkat, cinta kasih dan damai sejahtera Allah mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.